Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar di sana ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Halo, tes. Masuk, Pak. Oke ya. Baik. Hari ini kita lanjutkan lagi materi kuliah kemarin ya. Kita kemarin membahas mengenai sistem request ya. Jadi bagaimana permintaan dan kelayakan sistem yang akan kita buat, kita sudah rencanakan. Kita sudah merencanakan di situ, tapi tugasnya kemarin tuh nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu bagaimana mengumpulkan kebutuhan. Ya kemarin tugasnya memang tampaknya masih banyak yang belum memahami, terutama apa saja fungsi sistem yang dikehendaki atau fungsional ya. Persyaratan fungsional yang harus dilengkapi di situ. Nah, ini penting ya. Saya lihat ada yang hanya sekedar menulis fungsinya sistem yang diharapkan itu tidak ditulis di situ, padahal penting banget. Ya. Baik, hari ini kita bahas mengenai requirement gathering atau mengumpulkan persyaratan tadi. Caranya ngumpulin persyaratan sehingga kita bisa melengkapi sistem request yang kita buat ya di awal. Gitu. Jadi artinya ada hubungan antara langkah pertama dengan langkah berikutnya. Ya. Seperti kemarin Anda ngerjakan, itu ada hubungannya dengan hari ini. Ya. Penjelasannya seperti apa. Ya. Requirement gathering atau ngumpulin data. Ya. Nah ini penting ya, fungsional requirement atau kebutuhan fungsional ini penting sekali. Kemarin kita hanya request doang ya. Baik, kita bahas mengenai kebutuhan fungsional. Ini biasanya mendefinisikan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem ya. Fungsi yang harus disediakan oleh sistem apa saja fungsinya. Fungsinya itu kemarin di sistem request disebutkan secara garis besar biasanya gitu ya. Proses apa saja yang harus terlibat di dalamnya, yang ada di dalamnya gitu ya, yang harus memberikan performansi kerjanya dari sistem ini. Ya. Contohnya seperti kalau dulu kita biasa menggambar dengan ERD ya, itu kita sudah membuat diagram sebenarnya, membuat analisis, membuat diagram konteks ya. Itu juga sudah membuat diagram-diagram ya. Hari ini kita membuat alurnya ya. Pertama adalah kita menggambarkan dalam bentuk activity diagram. Apa itu activity diagram? Nah, kita nanti bahas. Activity diagram itu kita sebutkan seperti flowchart ya, flowchart. Flowchart itu biasanya satu
satu baris saja, satu lane atau swim lane. Kalau orang itu bilang swim lane itu garis untuk renang itu loh, lomba untuk renang garisnya. Nah, dia renang itu sesuai dengan jalurnya itu, lane-nya. Juga dengan activity diagram, maka nanti prosesnya itu berdasarkan aktornya. Tiap-tiap aktor akan diberi lane pesertanya sampai dia masuk ke tahap akhir. Lalu baru kemudian kita buatkan use case diagramnya. Jadi activity diagram yang kita maksud di sini adalah activity diagram tentang fungsi yang harus disediakan oleh sistem. Biasanya prosedur ya, biasanya prosedur dulu. Jadi belum membuat sistemnya belum. Jadi masih menggambar prosedur yang ada, proses bisnis yang ada. Pernyataan masalah biasanya berisi tentang ini, menginventarisasi apa saja fungsi-fungsi yang terkait dengan pencarian data. Bagaimana kemudian melakukan perhitungan nantinya di dalam sistem itu kalau seandainya ada analisis, proses gitu ya, yang harus perform, yang harus efisien gitu cara kerjanya itu. Misal kalau kita ngoding itu, ngodingnya itu juga apa ya, nggak terlalu panjang kodenya gitu. Sehingga memberikan efisiensi pada program, pada memori, supaya memorinya itu bisa bekerja dengan baik. Ini must perform this calculation. Ya harus sistemnya itu bisa melakukan proses dengan bagus. Kemudian juga terakhir adalah memberikan hasil report ya. Penting ini ya. Jadi ini seperti ya biasa ya, input, proses, output gitu ya. Nah, outputnya ini jelas harus ada gitu ya. Entah outputnya itu berupa report yang harus dicetak di PDF, atau berupa tabel-tabel yang harus dicetak, atau tabel-tabel yang cukup untuk di web, dicetak sendiri, bisa. Atau report-report yang nanti akan dihubungkan dengan program-program yang lain, atau sistem yang lain. Nah, reportnya itu berupa data XML, gitu ya, berupa data JSON, gitu ya, sehingga bisa digunakan oleh sistem yang lain. Yang kedua adalah mengidentifikasi persyaratan atau kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini biasanya terkait dengan operasional, gitu ya. Operasional itu gimana? Fisikal, teknikal, lingkungan fisikal. Apa itu lingkungan fisikal ya? Termasuk hardware-nya itu untuk server itu seperti apa spesifikasinya, ya. Untuk klien itu apa saja kliennya, gitu ya. Spesifikasinya apakah Android juga bisa menggunakan aplikasi itu nantinya, gitu ya. Apakah selain Android juga bisa menggunakan aplikasi itu nantinya. Nah, ini kita spesifikasi. Termasuk jaringan, technical environment jaringan. Lingkungan jaringan ini termasuk bagian dari non-fungsional. Non-fungsional ini menyediakan yang menjadi sarana fungsi-fungsi itu bisa berjalan dengan sebenarnya. Yang kedua adalah performance. Performance itu terkait dengan ini ya, kecepatan, dan keandalan. Jadi kalau kita bikin sistem juga pikirkan kecepatannya. Apa itu kecepatannya? Misalnya bandwidth. Bandwidthnya cukup nggak untuk nantinya 1000 user misalnya gitu ya. Jangan-jangan bandwidth limit exceeded gitu ya. Bandwidthnya terbatas. Kalau terbatas maka akan mengganggu nantinya.
dan andal ya, secara kalau dia nyalanya itu 24 jam penuh, 7 hari dalam 1 bulan penuh, jalan terus. Kalaupun ada kendalanya bisa segera diperbaiki. Nah, ini fungsional, kendalanya bisa diperbaiki segera. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu pada Facebook gitu ya. 6 jam itu waktu yang sangat lama ya. Bagi perusahaan besar seperti Facebook, ya, Instagram, gitu ya, WhatsApp, 6 jam itu sudah sangat lama. Ya. Dan otomatis akan menimbulkan kerugian. Kerugiannya kan luar biasa besar. Ini reliability jadi ke Anda bisa bertahan. Baik kalau ada gangguan dia langsung bisa up gitu ya. Gangguan begitu gangguan ada antisipasi sebelumnya bagaimana meresolve ya, memperbaiki gangguan tadi dengan cepat, reliable gitu ya. Security ini siapa nanti yang akan menggunakan sistem ini penting juga ya kita pikirkan, dan itu juga termasuk bagian non fungsional, termasuk budaya kebiasaan kita menggunakan sistem itu juga diatur dalam bentuk apa, kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Misalnya sama seperti kalau kita kuliah hari ini, Anda harus menggunakan akun student, gitu ya. Studentnya harus dipasang di perangkatnya masing-masing, gitu ya. Ini termasuk company policies, ya. Kebijakan dari kampus, ya. Tujuannya apa? Ya ini security, bukan use the system, supaya hanya orang-orang yang diberikan akses ya, untuk sistem, ya. Bukan orang lain ikut-ikutan masuk di sini kemudian ganggu gitu ya. Kemudian kalau Pak Syukur ngajar gini ada coret-coret di depan ini ya, gitu, sehingga mengganggu, itu bahaya ya. Yang lebih itu ya, kultural dan politikal. Politikal itu penting juga ya. Politikal itu ya legal issues ya, hukum terkait hukum ya. Anda jangan mengganggu orang lain, merendahkan, biasa aja gitu ya. Puji ya dipuji, yang biasa. Gitu. Kalau jelek ya sebaiknya bagaimana supaya tidak menimbulkan gejolak gitu ya. Gitu ya, biasanya kan ada kritikan-kritikan gitu ya. Kritikannya disampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Dan lain sebagainya. Politikal ini pengaruh juga. Jadi ini adalah non fungsional, rasional, performa, security, kultural, dan politikal. Jadi ini bukan fungsi. Nah, nantinya fungsional, baik fungsional dan non fungsional akan diklasifikasikan dalam dokumen RPA, dokumen RPA, dokumen spesifikasi perangkat lunak ya, yang kita buat itu ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti non fungsionalnya seperti apa, nanti fungsionalnya apa saja, itu ya, detailkan seperti ini. Sama seperti yang Anda tulis kemarin ya, nah, ditulis kemarin itu di dalamnya juga ada, harusnya ada apa? Harusnya ada ini ya, nah, fungsionalnya. Fungsionalnya ditulis di sini. Secara garis besar ya. Kalau yang ini kan rada-rada spesifik ya. Tidak spesifik. Jadi ada input, proses, output. Caranya mengumpulkan data sekarang. Ada beberapa langkah nih ya. Caranya mengumpulkan data itu ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah pertama adalah interview. Interview itu wawancara ya. Wawancara. Wawancara biasanya face to face. Face to face itu apa? Ya tatap muka. Nah, ini seperti hari ini saya tatap muka dengan Anda. Tatap mukanya di mana? Daring. Daring tapi sinkron ya, sinkron. Langsung ya. Anda menyimak dan saya menyampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan langsung bisa disampaikan, ada tanya jawab. Ya.
Kedua adalah joint application design. Apa itu joint application? Biasanya wawancaranya dalam satu ruangan dan banyak orang, ya. Banyak orang di situ. Ya sama seperti di kelas ini, Pak Subur ini suaranya mungkin gema ya, karena di ruangan ini nggak ada orang, hanya Pak Subur aja. Sebentar ya. Tes tes. Nah ini suaranya sudah keluar ke sana, pintunya dibuka. Jadi ini caranya mengumpulkan data ya. Yang pertama adalah interview, lalu join application design, kuesioner. Nah, kuesioner. Kuesioner ini daftar pertanyaan. Yang keempat adalah dokumen analisis. Apa itu dokumen analisis? Yang kemarin itu sudah ada buat ya. Itu nanti jadi dokumen analisis. Nanti dilengkapi lagi ya situ ya. Berdasarkan dokumen itu kita akan kembangkan. Dokumen analisis ini juga berisi interview, berisi juga hasil nomor 1, 2, 3. Yang kelima adalah observasi, kita terjun langsung mengamati proses bisnis yang ada di dalam perusahaan atau organisasi yang akan dibuatkan sistemnya. Nah, ini 5 langkah ya. Tapi biasanya kita mahasiswa ya, itu hanya 3 langkah yang kita biasanya kumpulkan. Yang pertama adalah interview, wawancara. Kedua adalah kuesioner. Ketiga adalah observasi. Dan keempat adalah dokumen analisis. Dokumen analisis ini mahasiswa banyak menggunakan apa? SOP gitu ya. SOP standar operasional prosedur. Ya. Standar operasional prosedur biasanya disampaikan di ini dokumen analisis juga terkait dengan literatur. Teori-teori apa yang digunakan untuk mengembangkan sistem itu, yang digunakan untuk metodologi. Jadi kita nggak ngawur gitu, nggak ngawur itu apa ya, nggak ngarang gitu ya, bikin itu nggak pakai metodologi, hanya kemampuan untuk programming doang gitu. Aduh capek itu ya. Interview itu apa sih? Mari kita jelaskan dulu ya. Interview biasanya ada banyak teknik ya dalam wawancara. Ada ilmunya sendiri wawancara. Jadi ada buku juga ya, buku tentang bagaimana mewawancarai pelanggan gitu ya. Mencari pelanggan atau mencari customer atau mencari siapa sesuai dengan tujuannya masing-masing ya. Dan biasanya itu natural, sama seperti kita kalau ngomong gitu biasa. Tapi padahal sebenarnya itu adalah wawancara. Sama seperti saya kalau mau gali data, gitu, saya biasanya nanya dasar-dasar dulu. Saya nanya dasar-dasar dulu dan saya tidak langsung to the point gitu ya. Pak, saya mau wawancara gitu, enggak. Jadi saya ngobrol dulu, oh gini. Nanti kalau datanya perlu kita ambil, kita baru permisi gitu. Mohon maaf saya dari media ini, saya mau ngambil data ini. Apakah Anda keberatan dengan datanya nanti saya kutip, nanti dimasukkan dalam media misalnya. Kalau dia keberatan, oh jangan, nah, saya nggak berhak ini hanya oke, berarti opini ya. Kalau opini berarti itu bukan data, misalnya gitu ya. Kita masukkan sebagai yang, jadi sangat natural. Kita harus tahu teknik-teknik untuk wawancara. Ada 5 cara untuk melakukan wawancara. Yang pertama adalah kita memilih ya, siapa nanti yang akan diwawancarai. Nah ini kita harus tahu background-nya dulu. Background-nya dulu. Kalau wawancara seperti wawancara mencari pekerja, ya pegawai baru misalnya, wah itu yang daftar banyak biasanya. Bagaimana caranya menyeleksi ya? Seleksinya saat itu juga, gitu ya. Saat wawancara, semuanya misalnya ada pelamar 5.000 orang pelamar, gitu ya. Datang semua, jadi pilah-pilah di mana yang bisa hari itu. Nah, pilah-pilah mana yang bisa hari itu sudah muncul kira-kira 4.000 orang, 1.000 orang nggak bisa di hari itu misalnya. Ya sudah, itu termasuk bagian selecting interviews. Baru kita rancang ya. Bagaimana
daftar pertanyaan. Sorry ya, ini langkah-langkah dalam daftar pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada pelamar nanti. Jadi 4.000 orang yang sanggup tadi ya, kita susun berdasarkan background-nya masing-masing. Kita akan buat rancangan pertanyaannya yang bisa mengatur itu semua. Jadi ada pewawancara, kita bagi misalnya ada 4 pewawancara gitu misalnya, 4.000 bagi 4, gitu ya. Berarti 1.000 misalnya. Nanti dia akan wawancara ini, wawancara itu. Sudah ada template-nya. Sudah ada template-nya. Lalu preparing, ya, menyiapkan, dan conducting. Conducting itu dari hal-hal kecil kemudian ke hal-hal yang besar. Gitu ya. Ada sebaliknya, ya, inducting. Ya. Sebaliknya hal-hal besar menuju hal-hal kecil yang remeh-temeh. Gitu ya. Conducting ini seperti gini ya, apa kita kalau mau wawancara mereka, kita tanya itu namanya siapa ya, tinggal di mana, gitu ya. Itu hal-hal kecil ya. Nanti ke hal-hal yang besar, bagaimana visi misi hidupmu, bagaimana kalau Anda bekerja nanti bisa membantu perusahaan, bisa meningkatkan penghasilan. Nah, itu sudah spesifik ya. Bagaimana posisimu jika nanti Anda terkait dengan pekerjaan ini dan itu, gitu ya. Apa perencanaan dan sebagainya. Lalu ada follow up ya. Setelah interviewnya selesai, follow up. Dan seterusnya. Ini 5 langkah dalam wawancara ya. Hingga kita bisa melakukan wawancara. Kemudian apa itu joint application development? Joint ini biasanya memungkinkan project manager proyek ya. Kemudian pengguna juga ya. Kemudian developer programmer, pengembang ya. Nggak hanya programmer sebenarnya, developer itu dia menguasai bagaimana mengembangkan mulai dari tahap awal ngumpulin data, gathering ya, sampai implementasi itu ngerti dia developer. Jadi ya mirip seperti project manager juga ya, tapi dia lebih ke lapangan. Nah, mereka itu kumpul bersama-sama ya, biasanya ngumpul bareng-bareng ya. Kumpul bareng-bareng dalam satu ruang. Pak Subur juga pernah melakukan ini dari tahun berapa ya. Waktu di Bank Indonesia juga pernah kumpul bareng gitu ya. Jadi semuanya kita diskusi di situ, gali data, gali kebutuhan, apa saja yang harus dilengkapi dalam sistem itu nantinya, fungsi-fungsi apa saja yang harus dilengkapi. Biasanya mereka tidak spesifik ya, tidak spesifik. Bahkan tidak ada tabel-tabel yang diberikan. Tapi hanya ada keinginan-keinginan yang kita sendiri bisa menangkap gitu ya. Developer sendiri itu bisa menangkap gitu ya. Kalau project manager ini juga ngumpulin orang, ya, tugasnya ngumpulin orang, ngumpulin duitnya, yang duitnya itu harus nanti didistribusikan kepada developer. Nah ini penting ya, dan biasanya juga tidak menghindari persyaratan spesifik yang detail kayak tadi tabel-tabel itu enggak. Ya seperti ini, avoid requirement being too specific. Jadi dia menghindari hal-hal yang terlalu mendetail di situ, yang bisa bikin pusing semua orang-orang yang ada di atas ini. Project manager, user, developer itu pusing semua. Lalu apakah kalau kita mahasiswa melakukan ini semua? Enggak. Ya. Anda paling tidak tahu ya. Kalau mahasiswa bagaimana caranya mengumpulkan? Harus punya kuasaan di situ. Mahasiswa itu enaknya ngumpulin doang, ngumpulin datanya doang. Sudah jadi datanya. Gitu ya. Sudah enak, tinggal datanya itu diolah. Nah, itu ya. Jadi chat meeting itu biasanya kurang lebih kayak gini yang ada di ruangan gitu. Persis seperti apa yang Pak Subur. Ada fotonya Pak Subur di di medsos juga. Ya, tahun 2013, 2014, 2015. Di tahun-tahun itu ada kegiatan aktivitas yang sama seperti ini ya. Hingga sekarang. Hingga sekarang. Jadi itu di awal-awal dulu ya.
Eh, pengalaman saya memegang proyek yang untuk kegiatan kampus itu sejak tahun 2007 ya, 2006, 2007. 2005 itu baru rilis bikin sistemnya yang bisa digunakan oleh organisasi. 2003, 2002 itu sudah bikin sistem yang sudah bisa dijual. Nah, request-nya juga request-nya ya sistem request seperti yang kemarin yang dikerjakan kurang lebih. Jadi request-nya seperti itu langsung saya bikinkan. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika pengalaman itu akhirnya kita membawa kepada praktek teori-teori yang ada di dunia pendidikan seperti ini ya. Jadi ini juga masuk bagian dari teori-teori ya, teori-teori yang ternyata kita sudah jalani. Kuliah sekarang itu enak loh ya. Kenapa enak? Karena ada namanya RPL. RPL itu rencana pembelajaran lampau. Apa itu rencana pembelajaran lampau? Kalau di UM ini belum ada ya. Jadi bagi praktisi di dunia praktisi yang bekerja di dalam kontraktor kayak seperti ini ya, kontraktor pengembangan software gitu ya. Itu kalau mau ingin meningkatkan karir misalnya karena dia dulu dari SMA mau ke S1 misalnya, maka dia bisa lanjut ke S1, tetapi tidak semua mata kuliah itu diambil penuh ya. Ada mata kuliah yang disetarakan dari pengalaman kerja ya. Dijadikan SKS di situ diakui sebagai kuliah. Itu ada. Jadi perlu dinilai dulu. Nah, salah satunya seperti ini ya, kontraktor gitu ya. Nah, itu nanti jadi mata kuliah apa? Jadi mata kuliah RPL misalnya, jadi mata kuliah manajemen proyek gitu ya. Jadi mata kuliah macam-macam yang disetarakan, sehingga nanti kita hanya mengambil sisanya mata kuliah baru yang belum pernah kita ikuti. Mata kuliah baru apa seperti Pancasila misalnya gitu ya. Ada mata kuliah yang belum pernah dia ambil. Ya. Nah, itu tadi di luar JAT ya, saya ngomong di luar JAT. Artinya pengalaman-pengalaman yang di JAT meeting ini ya, menjadi pelajaran juga, ada manfaatnya juga. Yang ini adalah teori ya. Pada JAT session ini, jumlah orangnya sebenarnya nggak terlalu harus banyak gitu ya. Dulu saya ya sekitar 10 orang gitu aja. 10 orang itu sudah banyak permintaan. Dan biasanya juga berjalan ya harian seperti ini ya. Ya dulu nggak sampai 5 sampai 10 hari ya. Tapi apa ya? Ini per 3 minggu ya. Iya, kurang lebih gitu ya. Per 3 minggu ada pertemuan kurang lebih ya 1 minggu sekali gitu ya. 1 minggu sekali atau 5 kali gitu. Jadi sebelum melakukan itu semua kita sudah harus siapkan apa yang perlu kita siapkan. Termasuk hari ini tadi saya juga ada pada klien ya, jadi proyek pemerintah ini ada. Ya belum selesai gitu ya. Saya belum selesai. Saya diberi tenggat sampai akhir tahun ini gitu ya. Sampai akhir tahun. Ini bulan apa? Bulan Oktober ya. Masih ada November, Desember, 2 bulan lagi ya. Nah, ini juga saya lakukan seperti ini ya. Sama gitu ya. Apa saja yang harus kita siapkan ya? Pertama ya daftar pertanyaan yang nanti kita harus sudah siap gitu ya. Pada saat wawancara. Jadi kita siapkan, jangan langsung tanyain begitu saja. Kecuali kalau pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya nanti berkembang. Ya. Dan biasanya to the point, kita tidak basa-basi gitu ya, untuk menyingkat waktu. Formal agendanya ya, biasanya agendanya dalam kegiatan itu formal juga. Ya, Anda pakai sepatu, pakai jadi suasananya juga suasana kerja. Kemudian netral juga ya biasanya fasilitasnya ya aktivitasnya, kemudian ya keep session on the track. Jadi terus
pertanyaan-pertanyaannya, daftar pertanyaannya harus level dengan topik ya, dengan sejalur lah, sinkron dengan topik ya. Jadi tidak di luar itu, tidak di luar tracknya itu pertanyaan. Dan sebagainya ini ya. Jadi ini untuk judge session ya. Yang terakhir biasanya selalu di follow up. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner ini selalu ada ini ya, biasanya dikumpulkan dalam bentuk pertanyaan yang diberikan kepada klien. Pertanyaan, daftar pertanyaannya sudah kita susun sebelumnya. Ada daftar pertanyaan yang tinggal diklik, ada yang tinggal diisi ya, sesuai dengan barisnya, ada yang dikomen. Gitu ya. Jadi langkah-langkah untuk kuesioner pertama adalah memilih juga partisipan. Ya. Jadi kalau kita mau memberikan kuesioner itu kepada ya, yang tepat orangnya. Kuesioner tentang apa? Tentang penilaian dosen misalnya oleh mahasiswa ya. Mahasiswa yang diajar oleh dosen itu biasanya yang diberikan. Itu masuk bagian dari selecting partisipan. Ya, selecting partisipan ini memilih ya, populasi mana yang memang sesuai dengan objek dari kuesioner itu. Masa saya memberikan kuesioner menilai diri saya kepada siswa SD misalnya, atau siswa yang bukan dari sini UN gitu ya misalnya, atau nggak pernah saya ajar misalnya, kan nggak mungkin ya. Ini tuh termasuk bagian dari selecting partisipan. Dan yang kedua adalah designing kuesioner. Apa kira-kira kita isikan dalam kuesioner itu? Ya. Mana yang penting ya, harus ditanyakan kepada narasumber yang ngisi itu responden ya. Responden. Nah, kemudian prioritas pertanyaannya memberikan perhatian seperti apa, ini penting juga. Ya. Ada kalanya pertanyaannya itu berdasarkan fakta yang ada dijalani oleh mereka ya, saat itu juga, apa pengalaman mereka menggunakan sistem sebelumnya misalnya. Kemudian juga ada opini, bagaimana dengan sistemmu yang lama misalnya. Apakah Anda setuju sistemnya untuk dirombak? Apakah Anda cukup puas dengan sistem yang ada ini ya, sehingga tidak perlu dirombak? Gitu. Setujukah Anda mengganti sistemnya ini diperbarui? Ya, kurang lebih seperti itu. Ini opinion question. Jadi biasanya meminta pendapat kepada pengguna akhir bagaimana kesan pesan terhadap pemanfaatan sistem yang ada sebelumnya, legasi sistem. Ya. Kemudian ada tes kuesioner, biasanya itu. Yang selanjutnya adalah mengadministrasi pertanyaan, biasanya dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan tadi itu kita kelola, ya. Kita kelola sehingga kita bisa melakukan follow up, ya, follow up. Kalau seandainya nanti ada sesuatu penilaian gitu ya, sehingga bisa membantu kita untuk mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan. Administering kuesioner, kita mengelola daftar pertanyaan yang sudah kita kumpulkan tadi, ya, dan kita lakukan analisis ini kita masukkan dalam kuesioner follow up biasanya, dan hasilnya biasanya kita sampaikan lagi kepada partisipan. Jadi partisipan itu kadang juga ingin tahu apa hasilnya, gitu ya. Penting ya, saya pernah mengisi kuesioner, kuesionernya yang diberikan oleh dosen luar di Jakarta sana kayak misalnya. Jadi di Jakarta itu saya lihat ada kuesioner yang kira-kira menarik untuk saya isilah. Setelah saya isi, sampai sekarang saya belum tahu hasilnya seperti apa. Dan saya berharap mendapatkan hasil dari kuesioner itu seperti apa gitu ya. Ini penting ya. Kalau di form Google ada itu, form itu bisa mengirimkan kembali hasil isian kita ke email kita ya, kan gitu ya. Jadi kita kalau ngisi itu enggak serta merta gitu aja, selesai sudah gitu ya. Habis itu kita enggak mikir, biarin aja gitu. Tapi tentu saja kita akan mendapatkan feedback ya.
follow up dari mereka. Ini hasil kuesioner itu. Dan ini kadang mungkin bisa jadi tidak harus ya. Ini penting juga sebenarnya bagi kita kalau klien kita itu sudah jelas gitu ya. Sudah jelas gitu. Nah, kalau nggak jelas ya sulit ya. Jadi kalau kita mau survei ya, survei observasi gitu ya, atau memberikan kuesioner kepada calon pelanggan, calon klien kita nanti untuk membuat software, maka hasil kuesionernya itu kita harus publish ya, harus berikan juga kepada klien. Ini hasilnya. Dan ini pun juga berlaku kepada Anda kalau nanti ketika Anda skripsi gitu ya. Nah, skripsi kan cari data nih, cari data. Nah, hasil cari datanya itu seperti apa ya? Hasilnya Anda publikasikan dalam bentuk report kan ya. Sehingga nanti kalau ada dosennya yang akan bertanya, ya Anda bisa menjawab berdasarkan hasil kuesioner tadi, itu ya. Nah, dengan adanya hasil kuesioner itu maka ada masukan-masukan sehingga membantu kita untuk mengembangkan sistem yang lebih baik gitu ya. Harapannya gitu kan ya. Berikutnya adalah dokumen analisis. Dokumen analisis ini penting ya. Jam 10 kurang. Dokumen analisis ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sudah ngorok. Ya. Dokumen analisis ini. Dokumen analisis ini biasanya menyediakan sistem yang sudah ada, sistem legasi, existing as is system ya. Ya, keberadaan sistem yang ada sebelumnya gitu ya. Provide closed formal existing system itu maksudnya ya sistemnya sudah ada sebelumnya seperti apa modelnya gitu ya, dan termasuk manual booknya gitu ya. Kemudian tipikal dokumen yang nanti digunakan dalam sistem itu seperti apa, termasuk terkait dengan formnya seperti apa, antarmukanya seperti apa gitu ya, apakah berbasis DOS gitu ya, DOS, ataukah berbasis visual gitu ya, ataukah berbasis web gitu ya, atau berbasis aplikasi Android misalnya gitu ya. Report juga demikian, manual booknya seperti apa, ini penting kita analisis. Kemudian lihat ada tambahan nggak, tambahan dari user nggak terkait dengan form. Jadi form-form yang lain misalnya, ini penting ya karena kalau kita menggunakan sistem di perusahaan itu biasanya akan ada pembaruan-pembaruan di perusahaan itu, tapi pembaruan itu tidak langsung dimasukkan ke dalam sistem biasanya. Nah, pembaruan ini di luar itu biasanya. Misalnya dia ingin membuat report tentang grafik. Nah, di sistem yang ada sebelumnya nggak ada membuat grafik gitu ya. Maka dia menggunakan grafik, menggunakan Excel tambahan, user addition to forms. Jadi ada tambahan-tambahan yang ditambahkan oleh pengguna sendiri karena di aplikasi itu tidak ada form grafik gitu ya, grafiknya. Sama seperti saya kemarin bikin grafiknya belum ada. Jadi hanya berupa hitung-hitungan saja, hasilnya berupa tabel gitu ya. Sudah seperti itu. Look for unused form element. Jadi ada juga elemen-elemen yang biasanya tidak digunakan di dalam form tersebut ya. Dan dokumen analisis lainnya yang dilakukan oleh pewawancara sebelumnya. Penting ya, kita kumpulkan semuanya. Termasuk SOP ya. Ini SOP itu provide tools buat formal existing system ya. Jadi SOP ini kita ambil di situ ya. Ini dokumen-dokumen terkait dokumen analisis. Yang kelima adalah observasi. Observasi ini biasanya kita langsung ke klien, langsung ke operasional perusahaan, organisasi yang hendak kita buatkan sistemnya. Jadi ya sama terjun, nanti akan ada tugas pada Anda nanti di akhir-akhir ini, yaitu melakukan observasi kepada perusahaan organisasi yang tak jauh-jauh dari dunia, sama seperti tugas kemarin. Nah, itu dilanjutkan.
Biasanya users itu atau manajer seringkali tidak ingat apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu mereka mencatat harus. Kalau kita melihat mengamati gitu ya, cuma oh iya 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 itu ya. Habis itu selesai pulang selesai. Dia nggak ingat mereka apa yang harus apa mereka eh, tanyakan dalam ketika observasi. Apalagi mau melakukan apa. Nah hasil yang mereka buat sama seperti tugas mahasiswa ini. Jadi apa yang diminta, apa yang dikerjakan beda gitu ya. Ini kalau saya biasanya kasih tugas, nah seperti lesan seperti ini ya. Kalau lesan seperti ini Anda agak nyimak gitu ya, membaca doang ini, otomatis ya nggak ingat. Biasanya nggak ingat apa ya gitu. Ini maksudnya apa ya? Ya enggak. Nah, ya, observasi juga fungsinya adalah untuk memvalidasi kalau kita sudah mendapatkan data sebelumnya. Ya, data sebelumnya itu kita sudah peroleh, ya, seperti di tahap sebelumnya itu ya, di tahap awal ini kan kita ngumpulin data ini ya. Nah, jadi ngumpulin data termasuk look for user addition to forms itu ya. Kita ngumpulin apa namanya dokumen-dokumen sistem yang sebelumnya, formnya, reportnya seperti apa, manualnya seperti apa. Kita cek di lapangan ya. Ini ya validate investigator in other ways. Jadi kita validasi di lapangan. Seperti apa sih? Cocok bener nggak sesuai dengan apa, manual sebelumnya misalnya. Kalau tidak cocok, wah berarti ini ada yang keliru ini. Harus kita bereskan ya, gitu ya. Jadikan catatan-catatan ya, sehingga ini don't remember supaya tidak lupa ya. Kemudian juga kita bisa melihat behavior change when people are watching. Jadi apa perilaku yang perlu kita pelajari dari para pengguna user nantinya ya. Kadang kita nggak tahu loh user itu perilakunya aneh-aneh juga. Di kantor misalnya ya, mereka bermain-main apa namanya bermain-main. Perilaku-perilaku ini membawa risiko ya, main game misalnya gitu ya. Sehingga tidak sadar ya ada software yang dikliknya ya, yang mengandung virus, mengandung hijacking, ya, mengandung hacker yang kemudian bisa berakibat sistemnya diambil alih oleh hacker misalnya gitu ya. Ya, phishing ini penting banget ya, perilaku orang-orang yang ada di dalamnya, budayanya seperti apa, kita ingin tahu, sehingga kita bisa antisipasi jika nanti sistem yang akan kita buat, kita implement di situ, ya, itu akan digunakan di perusahaan atau organisasi itu. Dengan antisipasi itu, kesalahan-kesalahan seminimal mungkin bisa jadi dieliminir, ya. Seperti ngisi form sambil main game gitu ya. Nah, di sistem itu nanti kemungkinan Anda bisa menambahkan fungsi yang sistem itu nggak bisa dibuat apa namanya sambil lalu. Dia harus konsentrasi menggunakan itu mengisi. Jadi sistemnya kalau dinyalakan, game-game tadi itu nggak bisa jalan misalnya gitu ya. Atau diblokir muncul di situ, Anda harus kerja gitu ya. Bisa jadi ya seperti itu. Keep low profile, don't change the process. Ya. Jadi jangan sembarangan merubah proses-proses bisnis yang ada di dalamnya. Ini penting sekali ini ya. Low profile, kita harus terima semuanya apa yang diinginkan oleh klien, pelanggan. Penting ini ya. Sama seperti Anda mahasiswa. Mahasiswa itu kalau bimbingan misalnya gitu ya. Bimbingan, Anda nyusun skripsi ya, nyusun skripsi, oke, penelitian, riset ya. Nah, biasanya itu ada koreksi-koreksi dari dosen. Ada koreksi-koreksi dari dosen. Anda kalau melihat koreksinya banyak, waduh banyak banget ini Pak. Sehingga Anda mencari cara untuk supaya tidak ada perubahan proses. Mencari cara ya. Bagaimana supaya tidak ada perubahan? Anda alasannya begini, yang mana malah justru bisa menyebabkan Anda kalau tidak menguasai itu semua ya, akan menyulitkan diri Anda. Penting ini.
Jadi apa? Cara yang paling baik, keep low profile, terima aja gitu ya, keep low profile, terima aja. Sampaikan oleh dosen. Dosen biasanya lebih pengalaman dalam hal ini ya. Juga cari ya, pilih dosen yang memang betul-betul pengalaman, jangan dosen yang hanya sekedar ini ya. Kok tahu Pak Subur? Iya, karena saya pernah jadi dosen juga jadi mahasiswa juga pernah ya. Jadi ada dosen-dosen yang memang menguasai di bidangnya itu, ada yang nggak menguasai sama sekali. Penting ini. Nah, oleh karena itu di awal Anda harus bisa milih yang mana dosen yang kira-kira ini ya. Careful not to ignore periodic activities ya. Jadi kita betul-betul peduli kalau seandainya ada eh, kegiatan-kegiatan perubahan, baik itu mingguan, ya bulanan atau tahunan. Penting ini ya. Di harian apalagi ya. Penting, careful, perhatian, peduli ya. Nah, kurang lebih ini ya. Jadi ini langkah-langkah kita mau mengumpulkan data gathering. Langkah-langkahnya ada kurang lebih 5 ya. Dan 5 ini kadang kok semuanya kita manfaatkan penuh gitu ya. Tapi ini tujuannya adalah untuk agar data-data yang kita peroleh itu lengkap sesuai dengan kebutuhan tadi. Hasilnya dari teknik ini semua adalah berupa dokumen. Dokumen apa? SRS, Software Requirement Specification, yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Nah, ini yang langkah penting ya terakhir ya, business process analysis. Nah, business analisis proses bisnis yang tujuan yang kemarin kita mulai dari sistem request sampai gathering ini ya. Nanti kalau sudah ngumpul gathering specification, gathering requirement ya, baru kita langkah berikutnya menganalisis proses bisnisnya. Seperti apa sih ya, proses bisnisnya ini? Ini yang seringkali mahasiswa abaikan di skripsi ya. Jadi langkah-langkahnya itu ada di sini ya, analisis. Jadi as a system kita mempelajari sistem yang lama ini seperti apa. Ya. Sistemnya itu seperti apa. As a system. Kemudian, bentar ya. Kelas sebelah lagi bubaran. Masih ada 30 menit ya. Jadi SS system kita ngumpulin data termasuk gathering itu ada di SS system. Kemudian di perencanaan ini juga apa yang harus kita lakukan berdasarkan dengan dokumen spesifikasi tadi ya. Baru kita analisis dokumen itu ya. Seperti apa, kita pahami sistem yang ada gitu ya. Yang ada sebelumnya seperti apa. Jadi Anda kalau mau nyusun skripsi tentang rekayasa perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak baru gitu ya. Itu Anda pahami dulu sistem yang sebelumnya itu seperti apa. Manual Pak, ya manualnya seperti apa, jelasin. Gitu ya. Proses bisnisnya seperti apa. Yang sering kali mahasiswa jadikan. Jadi manualnya itu yang perlu dijelaskan. Manualnya seperti apa jelasin. Belum ada sistem Pak, ya belum ada sistem seperti apa jelasin. Oh belum ada kok Pak, gitu masih ngeyel aja. Nah belum adanya misalnya kalau dulu di cikal bakal UM ini ya Universitas Mulia, dulu cikal bakalnya berupa Stikom ya Stikom. Awal-awal Stikom berdiri belum ada sistem kan ya. Tapi paling tidak sudah punya dokumen. Ya. Dokumen apa? Caranya ngisi KRS. Nah, kurang lebih itu. Caranya ngisi KRS sudah dia ada panduan. Panduan. Nanti dia akan ngisi KRS nanti akan berdasarkan apa? Jadi semester 1 isinya seperti apa? Semester 2 isinya harus seperti apa? Semester 3 isinya seperti apa? Itu ada sudah panduan-panduan seperti itu. Nah, manual kan? Nah, manualnya seperti apa? Isi KRS, pakai tangan. Oke, tulis. Tapi namanya tulisan itu kalau pakai tangan nggak bisa dibaca oleh yang nanti akan mengentrikan data. Oleh karena itu apa? Diketik, pakai mesin ketik. Dulu saya juga demikian, pakai mesin ketik. Ya.
Kalau keliru Pak, dia tipek, ditipek, ya saja, tipek. Atau dicoret, gitu boleh. Coret itu tujuannya nanti orang tahu, oh ini coret kata. Mudah kan? Lalu diserahkan kepada siapa? Kepada operator, kepada recording, dulu namanya itu recording, kalau di prodi itu namanya recording. Apa itu recording? Ya tukang catat gitu ya. Tukang rekam, ya. Bagian rekaman data. Ya, masukkan serahkan. Selesai. Nanti terbit dalam bentuk apa? KRS yang dicetak itu di database. Nanti diumumkan, ini mata kuliah yang diprogram oleh mahasiswa. Diumumkan di mana? Di papan tulis, di papan pengumuman, di mading. Jadi di situ ada jejer-jejer KRS gitu ya. Mata kuliah ini daftarnya ini, nanti ya seperti apa Pak? Seperti daftar apa pengikut mata kuliah kelas-kelas gitu ya. Kita cek, oh di sini ada. Jadi kita bisa kuliah di situ. Nah, itu proses manual ya, proses manual. Yang penting Anda bisa jelasin manualnya seperti apa itu loh ya. Understand as is system ya. Baru kita identifikasi improvement, perbaikan. Oh, ini jangan begini, kita lebih efektif aja deh ini. Efektifnya seperti apa? Oh, kita bikinkan aplikasi gitu. Sehingga mahasiswa nggak perlu datang ke kampus misalnya, ngecek apakah daftarnya masuk di kelas ini atau tidak, gitu ya namanya. Penting ini ya, penting. Identifikasi untuk dilakukan improvisasi ya, improvisasi penambahan. Nah, baru kemudian kita berikutnya adalah develop konsep for the system. Jadi kita konsep ya, seperti apa ya, improvement-nya itu. Ya. Kalau di sini di understand system ada flowchart yang sederhana, maka di improvement ada flowchart yang mengalami pembaruan. Konsepnya baru kita jelaskan untuk sistem yang baru di sini. Ya, pembaruannya di sini. Jadi di sini penjelasannya bagian sistem itu ada flowchart ya. Nah, di sini ada pembaruan di bagian flowchart tadi, flowchart pembaruannya tadi. Dan baru di sini sistem yang akan kita harapkan. Jadi ada dua paling enggak flowchart. Yang pertama flowchart yang sistem lama, kedua adalah sistem yang baru. Sistem yang baru. Ini diperlukan identifikasi improvement di bagian-bagian mana yang perlu dilakukan improvement. Ya. Yang lebih seperti itu ya. Inilah di bagian analisis ini penting ya. Analisis sistem yang lama, analisis sistem yang baru hasilnya ini. Ya. Strategi untuk proses bisnis analisis, saya rasa ini perlu dijelaskan di sini ya. Tapi ini kayaknya saya aja ya. Saya cut di sini ya. Yang penting di sini ya, business process identification. Ya. Mengidentifikasi proses bisnis. Caranya mengidentifikasi proses bisnis tadi dari berdasarkan itu tadi semua ada beberapa cara. Pertama adalah kita lakukan analisis sistem. Analisis sistemnya itu biasanya kita mengidentifikasi proses bisnis menggunakan use case diagram. Ya. Proses bisnis identifikasinya menggunakan use case diagram. Yang kedua, pemodelannya kita menggunakan activity diagram atau business process modeling notation BPMN. Ini activity diagram itu biasanya kalau kita mau bedakan bentuknya adalah vertikal gitu ya, dari atas turun ke bawah gitu ya, alurnya itu. Nah kalau business process modeling ini biasanya menyamping horizontal dari kiri ke kanan sana, garis, kurang lebih. Kemudian business proses realisasinya kita gunakan sequence diagram. Realisasi kemana ini? Realisasi untuk ke sistem nantinya. Kita buat sistemnya menggunakan sequence diagram. Jadi sequence diagram ini menjelaskan ini biasanya menjelaskan use case diagram. Buat untuk setiap use case dengan menggunakan pola boundary control entity PCE. Jadi ada batasan-batasan yang kita akan menggunakan ini apa namanya aktor dengan antar mukanya ya. Jadi
sequence diagram ini menjelaskan use case diagram yang kita gunakan dengan menggunakan boundary control entity. Nah, ini ya. Ini UML. Jadi ini ya caranya. Jadi kalau kita mau membuat proses bisnisnya dijelaskan dulu di atas tadi, ya, baru kemudian kita akan menggunakan use case diagram. Ketemu use case diagram itu dari mana? Ya dari kita mengidentifikasi proses bisnis tadi di awal. Baru kemudian kita mendesain sistemnya. Ya. Desainnya ya selain dengan ini ya ada kelas diagram, ada paket diagram, ada deployment diagram. Deployment arsitektur software dari sistem yang dibangun itu nanti dikirimkan kepada pelanggan. User interface design ya antarmukanya ya pakai UI ya. UI design biasanya ya. UI ini penting ya. Jadi kalau kadang apa yang di benak pikiran perancang desain antarmuka kadang di luar apa yang kita pikirkan sehingga harus ada cross check ya. Jika ada perubahan sistem mengalami perubahan sesuai dengan interface yang ada gitu ya beda biasanya ya. Nah ini harus ada komunikasi. Kemudian muncul entity relationship diagram. Nah ada kalanya kita membuat antarmuka lebih dulu, baru kemudian kita bisa membuat IRD. Kenapa? Nah, dari interface itu kan kita sudah menemukan beberapa poin kolom-kolomnya, kolom-kolom yang harus disimpan, kemudian ada yang harus nanti berhubungan dengan tabel yang lain, gitu ya. Nah dari situ kita sudah bisa membuat ini IRD. Sama ketika kita membuat IRD, membuat diagram konteks ya, diagram konteks yang berorientasi data itu kita buatkan ERD-nya belakangan. Jadi kita buat diagram konteksnya dulu ya nanti ketemu aplikasi-aplikasinya proses-prosesnya. Nah proses-proses nanti akan berhubung ke tabel ya. Nah mengalir datanya ke tabel simpan. Nah tabel-tabel itu nanti akan menjadi IR model ini. Ya enggak? Nah, kurang lebih itu ya. Itu yang kita pelajari nanti ya. Nah, yang pertama use case diagram ini saya nanti akan dilanjutkan minggu depan ya. Yang kita bahas di use case diagram. Ada beberapa hal yang perlu Anda baca ya dulu ya. Mudah-mudahan selain bahas mengenai simbol-simbolnya ya simbolnya juga kita akan mencoba untuk latihan. Latihan pertama adalah membuat proses bisnisnya dulu apa saja yang harus kita lengkapi ya sehingga kita bisa membuatkan use case-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tolong dipelajari lebih dulu materi ini ya, dibaca-baca dulu tentang use case ya. Tentang use case nanti kita akan bahas detailnya di pertemuan berikutnya. Dari sini ada yang ditanyakan, Mas, Mbak. Ya, contoh-contoh untuk use case ya. Termasuk tools-nya yang harus kita ganti. Sehingga saya berharap kalau ujian ya, Anda kalau ujian atau ngerjain tugas gitu ya, saya kasih tugas. Anda itu bisa gambar gitu ya, gambar-gambar itu kayak gini lah, lebih rapi gitu ya. Nah ini pakai tools ya, bukan pakai Microsoft Word gitu ya. Biasanya mahasiswa itu ngumpulin dalam bentuk Microsoft Word yang kacau, gambarnya. Nah, ada yang gambar orang, aktor itu dikasih mata, dikasih telinga, terus ada rambutnya jabrik gitu ya, aduh. Ngapain, bikin buang-buang waktu, juga bikin bingung nanti. Jadi gunakan standar-standar gambar yang memang disepakati. Ya, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang. Siang, Mbak. Siang, Mbak.